Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin. Saya sebagai pengelola peternakan di Astana Berkah Farm yang beralamatkan di Desa Kencong, Panti Asuhan Desa Kencong, Yusda Rukun Santoso. Awal mula berdiri ternak ini itu mulai tahun 2016. Dan itu dulu awal mulai berdiri itu dari 6 ekor domba. Dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai kisaran 500-an lah. Awal mula dulu mulai ada ternak ini itu sebenarnya kan pertama ada sedikit problem di sebuah yayasan sini. Mulai dari itu anak asuh yang sudah mulai dewasa, udah mulai tamat aliyah atau SMA sederajat itu. Terus itu kan ada kayak apa ya? Kayak donatur itu kan kayak kurang ikhlas lah kalau membiayai anak yang sudah dewasa itu, karena tujuannya notabene panti asuhan itu kan untuk anak-anak kecil yang masih butuh bantuan, butuh apa kan gitu. Nah terus kalau dari pihak pengurus ini itu keinginannya itu kalau membiayai anak itu kan pinginnya ya semaksimal mungkin kalau pulang itu memang sudah benar-benar siap. Tapi kalau dari pihak donatur pinginnya itu ya dana itu diberikan untuk yang anak-anak kecil kan gitu. Akhirnya disiasati membuka kayak sebuah usaha kayak gini dengan tujuan itu untuk pembekalan anak-anak yang sudah tamat aliyah, sudah mendapatkan ilmu di bangku sekolahan dan pembekalan sebagai wirausaha itu. Di sini itu yang lebih fokusnya itu sebenarnya di fattening, penggemukan. Walaupun ada breeding itu ya cuman sebagian kecil lah. Untuk produk di sini lumayan banyak mas. Yang pertama itu jual beli gemukan yang siap potong, mungkin untuk hajatan, akikoan, atau apa itu selamatan. Dan itu nanti insya Allah kami siap melayani sampai berupa masakan jadi. Jadi semisal cari domba di sini untuk akikoh, ya tinggal pilih yang mana dombanya, atau mungkin dengan cara gini untuk acara orang berapa, insya Allah kami siap memprediksi seperti itu. Dan selain itu di sini juga menyediakan kayak mungkin pakan-pakan ternak atau bahan-bahan ternak, bahan-bahan pakan ternak, itu juga insya Allah kami juga siap melayani. Kalau masalah kesulitan, keluh kesah itu sebenarnya juga sangat banyak, namanya wirausaha ya. Namanya wirausaha ya mungkin kalau di dalam stok barang berhubung yang namanya domba itu bukan produk pabrikan, otomatis di situ pasti akan terkendala dengan yang namanya populasi. Kalau masalah yang lain-lainnya itu mungkin domba sakit atau kurang sehat, ya seperti itulah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan, kalau yang namanya masalah populasi itu sedikit demi sedikit itu harus juga merintis kayak yang namanya breeding. Karena biar bagaimanapun itu breeding adalah jantungnya peternakan mas. Jadi semisal kalau dari teman-teman pengen ikut dalam beternak domba, itu kalau melihat potensi ke depan, mungkin sangat menjanjikan itu adalah dalam breeding domba itu daripada fatteningnya sebenarnya. Dan alhamdulillah ini juga dikit-dikit sudah mulai merintis untuk kemitraan breeding itu mas. Kalau untuk pengelolaan di sini, ya alhamdulillah kayak SOP sama apa itu SOP perawatan, SOP pembuatan pakan, terus SOP pemilihan bibit, alhamdulillah di situ sudah mulai tertata lah. Semisal kayak pemilihan bibit itu dengan masuk dengan asumsi harga jogrok dan tentunya itu dengan apa itu dengan kondisi yang sehat. Terus pakan juga di situ juga standar SOP dengan nilai nutrisi sekian 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 itu sudah mulai tertata. Terus dengan kayak kesehatan, alhamdulillah tiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali itu juga ada dari petugas dinas itu juga sering kontrol ke sini. Untuk saya itu cenderung menggunakan pakan fermentasi dibandingkan dengan yang lain. Dan itu pun saya juga bukan tanpa alasan kenapa saya milih fermentasi. Karena di dalam fermentasi itu lebih mengirit, lebih bisa meminimalisir terkait pengeluaran kos biaya pakan dibandingkan pakan yang
pakan-pakan yang lain. Kalau untuk dalam jangka waktu 1 hari 24 jam, itu pemberian makan itu cukup 2 kali, antara pagi sama sore. Dan itu mungkin habisnya kisaran berapa ya? Per ekor per hari. Biasanya saya kalau menghitung itu dalam persentase berat badan. Itu habisnya itu biasanya kalau dalam bentuk fermentasi kayak gini, itu kisaran 5% dari berat badan. Kalau pikiran saya itu gimana ya? Sebenarnya nggak ada yang urusannya sama ternak, Mas. Bahkan kalau diceritakan itu kayak jual gitu loh sama ternak. Kan awal mulanya gini, dulu itu saya pikirannya pas waktu masih 2012 sampai 2016, itu kan saya sebagai tukang bangunan, Mas. Sebagai tukang bangunan, terus kalau siang sebagai tukang bangunan, kalau malam kan ikut ngajar-ngajar anak-anak di sini. Nah, berhubung saya itu ada background seorang bangunan, terus di sini ada program ingin pembuatan kandang itu, nah, akhirnya saya dipanggil suruh mendesain, suruh membuat gambar tentang konsep kandang untuk ternak ini. Nah, setelah saya buatkan gambar, saya sodorkan, setujui, saya suruh bikin sekalian. Nah, setelah saya bikinkan, saya suruh cari isinya sekalian. Sampai sekarang setelah dapat isinya, suruh ngerawat sekalian, Mas. Desus-desus, kayak suara-suara yang gini itu, yang pasti ada lah, Mas. Walaupun kadang suara itu nggak sampai ke telingaku sendiri, walaupun lewat perantara, itu pasti ada. Kayak apa itu, kamu aja nggak pernah punya pengalaman di bidang peternakan, kok berani-beraninya mengelola ternak yang notabene itu ya bisa dibilang besar kan. Tapi alhamdulillah dengan ketekatan saya, berhubung dipercaya orang, dipercaya dari yayasan, itu ya semaksimal mungkin itu saya usahakan. Saya pelajari, saya teori-teori akademisnya itu saya pelajari, dengan bantuan teman-teman, alhamdulillah bisa terkuasai. Capaian dari peternakan ini ya alhamdulillah, dalam peternakan ini itu sudah dapat menguliahkan anak asuh panti itu ada 8 anak. 8 anak, yang satunya itu sudah wisuda dan yang 7 itu masih dalam masa-masa kuliah. Terus selain itu mungkin sedikit banyak, selain usaha juga tambah berkembang, mungkin sedikit banyak itu juga dapat membantu income ke yayasan untuk kebutuhan anak-anak asuh itu. Kayak dulu pas waktu belajar terkait teori pakan, itu sampai pakan beberapa ton, itu kegagalan pembuatan itu sampai terbuang sia-sia karena sangat mengefek ke ternak itu. Terus pas waktu awal-awal 2018 itu kan domba kan udah mulai banyak, kisaran kapasitas 150-an ekor, itu ada sampai 20% itu mati, Mas. Ya itu memang agak mumet. Terus di pertengahan 2018 itu juga terkendali di dalam kayak pas waktu transaksi itu ada orang nakal, jadi kayak beli tapi nggak mau bayar, nah dengan cara tipu-tipu gitu. Nah, pokoknya di tahun 2017-2018 itu dulu memang agak banyak perjuangannya. Masanya pengalaman masih minim, Mas. Kalau cita-cita saya pas waktu kecil itu sebenarnya ya agak simpel sih. Itu pengennya itu cuman pengen jadi orang yang bisa bermanfaat dan sukses lah terutama. Kalau harapan untuk peternakan di Astana Berkah Pram ini, itu harapan saya itu ya bisa lebih jaya, lebih berkembang, dan terutama itu lebih bisa menginspirasi dari beberapa sektor orang itu. Mungkin dari beberapa kalangan orang, kalau mungkin orangnya itu agak suka bersosial, nah, itu kan bisa melihat dari background panti asuhannya ini. Kalau orang itu bisa mempunyai jiwa-jiwa pengusaha atau apa, itu mungkin ya bisa menginspirasi lah pada anak-anak muda ini. Kalau motivasi saya untuk pemuda untuk saat ini itu
untuk memulai usaha itu nggak usah nunggu pintar. Justru dengan kita agak bisa dibilang goblok, asalkan kita mau melangkah, insya Allah akan sampai pada tujuannya. Kalau untuk cerita itu, dulu 6 ekor itu kan dapat bantuan dari Forum Komunitas Panti se-Jawa Timur. Itu di sini itu dapat bantuan 6 ekor. Nah, setelah di sini ada ternak domba, itu kan ada salah satu donatur, itu kan tahu. Ternyata anak panti juga mau ternak domba juga. Akhirnya dari donatur itu berhubung backgroundnya donatur itu juga sebagai seorang pembisnis, akhirnya suruh buat kandang dengan kapasitas 100 ekor. Nah, setelah tahu kandang jadi, itu semakin tambah banyak lagi investor-investor itu tahu. Ya udah, aku titip 10 ekor, aku titip 5 ekor, aku titip 20 ekor. Akhirnya bisa mencapai pas waktu awal itu mencapai kisaran 150 sampai 180-an ekor itu. Dengan cobaan itu yang tadi yang saya ceritakan, terus awal mula itu langsung kisaran 20% kematian itu. Iya, kalau setelah itu berhubung untuk teori sama keilmuannya itu kan sudah standar dengan sesuai SOP. Nah, itu alhamdulillah dapat berkembang sampai menjadi kisaran 500 ekor ini. Kalau ada teman-teman atau siapa saja pengen ikut dalam sebuah kemitraan di sini, sebenarnya kalau dibilang mitra juga enggak lah. Karena walaupun kadang dikatakan mitra, tapi itu modalkan hampir keseluruhan itu kan dari teman-teman itu. Jadi cuman rekan kerja lah kalau saya membahasakannya itu. Mungkin dari teman-teman kalau pengen butuh bibitan, insya Allah saya juga siap mengusahakan. Butuh pakan ternak, karena kegagalan mayoritas di peternak baru itu kan di sini mas, titiknya itu. Kegagalan dalam pakan itu bisa berakibat fatal. Oleh karena itu mungkin kalau membutuhkan pakan ternak, insya Allah saya juga siap membantu. Untuk penjualan, kalau kesulitan, insya Allah kami juga siap membantu. Cuman itu aja. Ya cukup itu saja yang dapat kami ceritakan dari perjalanan ternak domba Astana Berkah Farm yang beralamatkan di Desa Kencong, Panti Asuhan Yusda Rukun Santoso, tepatnya di baratnya Balai Desa Kencong. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.